Bab 105-110. Pengasuh anak Presdir. Sepulang kuliah, Kaira datang menemui Kaisar di kantornya. Alisa melihat kedatangan Kaira semakin tak suka dan berdecak kesal. Apalagi saat Kaira berada di depan pintu, Kaisar begitu menyambut Kaira dan memeluknya dengan mesra. Lihat apa? Tebak Rani yang memperhatikan kemana pandangan mata Alisa, yang membuat Alisa seketika langsung terkejut. Mbak Rani. Alisa jadi malu. Matamu harus terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Mereka memang pasangan yang serasi cantik dan tampan bukan? Tidak ada yang berani mengganggu mereka, saking cintanya Tuan Kaisar pada Nyonya Kaira. Ia bahkan melepaskan seorang Anya Letisa. Kata Rani menjelaskan mengenai Kaisar dan Kaira. Anya Letisa. Ucap Alisa bingung. Apa kau tidak tahu kalau sebenarnya Tuan Kaisar itu sebelumnya pernah menikah dengan penyanyi terkenal itu loh, Anya Letisa. Rani bahkan membuka ponselnya dan melihat akun sosial media milik Anya lalu memperlihatkannya pada Alisa. Alisa melongo melihatnya, ia tak tahu kalau Anya adalah mantan istri Kaisar. Serius Mbak? Alisa seakan tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rani. Ini putri mereka. Cucu kesayangan keluarga Abraham. Kata Rani lagi menunjukkan foto Kanaya yang Anya upload di media sosialnya beberapa bulan lalu. Lihat-lihat. Rani juga menunjukkan akun sosial media milik Kaisar di mana terdapat foto Kanaya dan Kaira. Saat Kanaya berulang tahun yang kedua tahun. Astaga, ternyata aku ketinggalan berita, rupanya. Kata Alisa dalam hati. Tapi ia sudah bertekad dan berniat untuk mengambil hati Kaisar, ia pun tidak akan pernah berhenti sebelum berjuang. Alisa, ini tolong antarkan lagi ke ruangan Tuan Kaisar. Rani memberikan beberapa berkas pada Alisa agar Kaisar menandatanganinya. Iya Mbak. Jawab Alisa patuh. Alisa kemudian menuju ruang kerja Kaisar dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Alisa lalu masuk ke dalam ruang kerja Kaisar dan melihat Kaira tengah duduk di pangkuan Kaisar, yang membuat Alisa semakin iri pada Kaira. Kaira langsung berdiri dari duduknya dan tidak enak pada Alisa. Maaf Tuan, Nyonya. Kata Alisa menundukkan wajahnya. Bawa kemari berkasnya. Titah Kaisar yang membuat Alisa patuh dan menaruh berkas yang ia bawa ke atas meja kerja Kaisar. Apa kabar Alisa? Apa kau nyaman bekerja di sini? Tanya Kaira dengan lembut. Kabar baik Kaira, iya aku nyaman di sini. Jawab Alisa ramah. Apa suamiku bersikap tidak baik padamu? Tanya Kaira yang membuat Kaisar langsung menoleh pada Alisa. Alisa memahami tatapan Kaisar, seolah Kaisar tak ingin berkata yang bukan-bukan tentangnya. Mana mungkin, Tuan Kaisar sangat baik padaku. Kata Alisa. Kalau dia menindasmu, katakan padaku biar aku yang menghukumnya. Kata Kaira tersenyum dan Alisa hanya tersenyum kikuk. Hehe. Iya. Sayang, apa yang kau bicarakan? Tanya Kaisar pada Kaira. Kau pergilah, selesaikan pekerjaanmu yang lain. Usir Kaisar, ia ingin berduaan dengan istrinya. Mas jangan seperti itu. Dia itu temanku. Kaira berdecak kesal ketika Kaisar mengusir Alisa pergi dari ruang kerjanya. Kaisar hanya bisa menghela nafasnya dan pasrah. Iya, maaf. Jawab Kaisar malas. Aku ke toilet sebentar. Kaisar kemudian pergi ke toilet dan meninggalkan Kaira bersama Alisa. Alisa, maafkan sikap suamiku, dia memang seperti itu. Tapi aslinya dia orang yang baik. Kata Kaira tersenyum manis. Tidak apa-apa Kaira. Aku harap maklum, suamimu kan pemilik perusahaan ini. Cicit Alisa. Tak lama Kaisar keluar dari kamar mandi, dan duduk di samping Kaira. Aku harus melanjutkan pekerjaanku Kaira, maaf aku permisi. Kata Alisa pamit undur diri dari hadapan Kaira,
dan Kaira hanya menganggukkan kepalanya. Saat Alisa keluar ruangan Kaisar, tangannya terkepal kuat. Ia semakin tak suka melihat Kaisar begitu mesra dengan Kaira. "Tunggu saja saatnya, kau pasti akan jatuh cinta padaku," kata Alisa penuh keyakinan dalam hatinya bisa merebut hati Kaisar. Bab 106. Anya merasa kepalanya pusing dan mendadak ia ingin memuntahkan isi perutnya. Lisa yang berada di dekat Anya pun langsung buru-buru membantu Anya ke kamar mandi. Uwik. Anya memuntahkan seluruh isi perutnya. Begitu selesai pandangan matanya seperti berputar-putar. "Anya." Lisa langsung memberikan Anya air mineral, karena wajah Anya tiba-tiba menjadi pucat. "Minum dulu," kata Lisa. Lisa begitu khawatir dengan keadaan Anya, padahal Anya sebentar lagi akan menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. "Lisa, kepalaku sakit sekali." Anya memegangi kepalanya yang terasa begitu berat sekali. Lisa dengan sigap mengambil kotak obat dan memberikan Anya obat sakit kepala. "Coba minum dulu, Anya. Siapa tahu bisa mengurangi rasa sakitnya." Anya mengambil obat itu dan meminumnya. "Kau kenapa? Apa kau kurang tidur? Apa semalam kau salah makan?" tanya Lisa. "Tidak, aku tidur seperti biasanya, semalam pun aku tidak makan makanan yang aneh-aneh," kata Anya. Lisa menghela nafasnya. "Jadi bagaimana, apa kau masih sanggup ke acara itu?" tanya Lisa. "Mau bagaimana lagi, aku sudah menerima uang mereka. Aku akan berusaha kuat," kata Anya mencoba menguatkan dirinya untuk tetap pergi menjadi bintang tamu dalam sebuah acara yang akan ia datangi. "Jangan memaksakan diri, oke?" kata Lisa menguatkan Anya. Pada akhirnya Anya datang ke acara yang dimaksudkan. Anya menjadi bintang tamu di sana dan semua orang menyambutnya begitu antusias. Beberapa lagu Anya bawakan begitu lancar meskipun ia harus menahan rasa sakit di kepalanya, bahkan kini perutnya yang seakan-akan bak ditikam ribuan jarum. Hingga pada lagu terakhir, Anya sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba ia tumbang di atas panggung hingga membuat para penonton histeris. Lampu sorot kemudian dimatikan secara tiba-tiba dan Anya dengan cepat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebab para panitia acara tersebut melihat darah segar mengalir keluar dari sela pangkal pahanya. Saat berada di UGD, Anya segera ditangani oleh seorang dokter yang bertugas. Lisa sejak tadi berjalan mondar-mandir ketika menunggu Anya sedang diperiksa. Berapa jam kemudian, dokter yang bertugas tersebut keluar dari ruangan pemeriksaan. "Dokter, bagaimana keadaannya?" tanya Lisa cepat. "Di mana keluarganya? Suaminya?" tanya dokter tersebut. "Dia belum menikah, Dok. Keluarganya tengah berada di luar negeri saat ini," kata Lisa menjelaskan. Dokter tersebut menghela nafasnya. "Apa kau tahu kalau temanmu tengah hamil?" tanya dokter tersebut. Lisa membulatkan kedua matanya begitu mendengarkan penjelasan dari dokter itu. Hamil?" Suara Lisa tercekat. "Iya, dia tengah hamil. Tapi kandungannya lemah bahkan tidak berkembang dengan baik," kata dokter itu menjelaskan. Jadi bagaimana, Dok?" tanya Lisa. "Kami harus mengeluarkan kandungannya, tapi kami harus memiliki izin dari keluarganya atau suaminya." Lisa menggigit bibirnya, ia bingung harus bagaimana. Tidak mungkin juga ia mengambil keputusan sendiri sebab Anya masih punya orang tua. Tapi jika kedua orang tua Anya tahu kalau Anya tengah hamil di luar nikah saat ini, bisa saja Anya akan diusir dari keluarganya. "Beri saya waktu, dokter, saya akan mendiskusikan dulu dengan Anya saat ini," kata Lisa dan dokter itu pun menganggukkan kepalanya. Lisa kemudian masuk ke dalam ruang dan mendekati ranjang pasien yang Anya tempati. Terlihat Anya begitu lemah kondisinya saat ini meskipun Anya sudah sadar dari pingsannya. "Anya, bagaimana ini? Apa aku harus memberitahu kedua orang tuamu?" tanya Lisa pelan dan Anya seketika langsung menggelengkan kepalanya.
Ini anak Alex, kan? Tebak Lisa. Ia tahu dengan siapa Anya bertemu dan bersama tentu saja dengan satu orang pria yang selalu mengejar-ngejar Anya, siapa lagi kalau bukan Alexander. Anya menangis ketika mendengar nama Alex. Sudah 2 bulan ini pria itu tak lagi terlihat batang hidungnya semenjak Alex merasa sakit hati padanya. Bab 107. Flashback. Alex benar-benar ingin mengikat Anya agar bisa menjadi istrinya dengan menghamili Anya. Tak peduli Anya menolaknya, Alex tentu saja akan melakukan apapun sesuai keinginannya pada Anya. Pada waktu itu Alex terbangun dari tidurnya, ia menginap di apartemen Anya setelah semalam mereka bercinta begitu hebatnya. Alex menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Saat itu ketika Alex hendak keluar dari kamar mandi, Alex melihat sebuah bekas kotak obat yang terdapat di dalam kotak sampah. Alex yang penasaran akan hal itu, ia mengambilnya dan membaca nama obat yang tertera di dalam kotak tersebut. Mata Alex membulat sempurna ketika tahu obat apa itu. Obat penunda kehamilan. Alex mengepalkan kedua tangannya, dan menatap tajam kotak obat tersebut lalu membuangnya kembali ke kotak sampah. Alex keluar dari kamar mandi dan menuju tempat tidur di mana Anya masih terlelap dalam tidurnya. Anya bangun. Bentak Alex yang membuat Anya terkejut. "Apa? Ada apa?" tanya Anya. Alex mencengkram wajah Anya, ia begitu kecewa pada wanita yang begitu ia cintai tersebut nyatanya tak ingin mengandung benihnya selama ini. "Kenapa kau meminum obat itu, Anya?" "Kenapa?" ucap Alex. Obat apa?" kata Anya bingung. "Kau jangan berpura-pura Anya, kau tidak ingin hamil anakku, bukan?" kata Alex melepaskan tangannya dan menarik rambut Anya hingga Anya merintih kesakitan. Sakit Alex. "Tidakkah kau pahami sedikit saja perasaanku Anya? Aku sangat mencintaimu, apapun akan kulakukan untukmu, tapi kau tidak pernah memahamiku sama sekali. Aku kecewa padamu," kata Alex mendorong Anya hingga Anya jatuh di tempat tidur. Alex kembali menja, tebu Anya dengan kosar, hingga membuat Anya menjerit merasakan sakit bersampur N1 kemat akibat ulah Alex. Setelah Alex puas dengan hal itu, Alex memakai P4 kayannya menatap Anya dengan sorot mata kebencian. "Saat kau masih mencintai Kaisar aku masih bisa memakluminya karena ada anak di antara kalian. Tapi mengapa saat kau sudah bercerai darinya kau masih belum bisa menerimaku? Aku sudah melakukan apapun untukmu, apa itu kurang?" kata Alex lagi menatap nanar Anya, ia betul-betul merasa kecewa dan sakit hati pada Anya. "Alex, aku bisa menjelaskan semuanya," lirih Anya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa lagi? Kau ingin berbohong apa lagi? Aku sudah muak mendengar kebohonganmu, Anya. Kau memang tidak ingin bersamaku, bukan? Baiklah aku akan mengabulkan permintaanmu, Anya Letisa. Mulai sekarang aku akan pergi dari hidupmu," kata Alex menekankan kata-katanya, ia kemudian pergi dari apartemen Anya yang membuat Anya menangis sesenggukan. "Maaf Alex. Aku tidak bermaksud membuatmu kecewa," kata Anya berkata lirih ketika Alex telah pergi dari apartemennya. Padahal sebenarnya, Anya sudah menerima Alex dan ingin mengatakan kalau ia sudah siap menjadi istri Alex. Namun sayangnya Alex salah paham padanya. Memang benar beberapa bulan ini ia mengkonsumsi obat kebon itu, namun sudah 1 minggu ini ia tak lagi meminumnya. Alex pada akhirnya benar-benar pergi dari kehidupan Anya. 2 bulan berikutnya Anya melakukan tes kehamilan, dan ternyata hasilnya adalah positif. Anya berniat untuk memberitahu Alex mengenai kehamilannya, namun ternyata saat Anya datang ke mansion Alex, tengah bersama dengan seorang wanita yang sangat ia kenal sejak lama, yaitu Jasmine. Teman seangkatan saat mereka masih sekolah SMA. Alex menyematkan sebuah cincin di jari tangan Jasmine dan berencana mengajak wanita itu menikah. "Menikahlah denganku,"
kata Alex yang membuat Anya seketika langsung menitihkan air matanya. Anya membalikkan tubuhnya dan pergi dari mansion Alex dan sejak saat itulah keduanya tak lagi bertemu dan tahu kabarnya. Bab 108. Lisa sudah tidak tahan lagi untuk tidak menemui Alex. Lisa menuju mansion di mana Alex saat ini tengah rapi dengan tuxedo yang ia kenakan. Beberapa jam lagi ia akan menikahi Jasmine. "Tuan, ada Nona Lisa di luar," kata salah satu anak buah Alex yang membuat kening Alex mengernyit. "Suruh dia pergi." Tita Alex, ia benar-benar tidak mau lagi mendengar dan berhubungan dengan Anya. Tak lama anak buah Alex datang lagi dan mengabarkan pada Alex mengenai kondisi Anya. "Tuan, Nona Anya dirawat di rumah sakit, dalam kondisi hamil, dan ia membutuhkan Anya." Alex yang hendak pergi pun menghentikan langkah kakinya, dan langsung membalikkan tubuhnya melihat anak buahnya yang menyampaikan berita tersebut. "Di mana dia?" tanya Alex cepat. "Maaf tuan, Nona Lisa sudah pergi," jawab anak buahnya yang membuat Alex langsung berdecak kesal. Alex kemudian pergi ke sebuah rumah sakit tempat Anya dirawat. Ia kemudian melihat Anya yang wajahnya begitu pucat tengah berbaring di ranjang pasien. "Lakukan yang terbaik untuknya, keluarkan saja calon anakku dalam rahimnya," lirik Alex pada seorang dokter yang bertanggung jawab pada Anya. Ia merasa menyesal telah meninggalkan Anya. Alex tidak tahu kalau Anya tengah mengandung calon anak mereka. Namun sayangnya benih yang tumbuh di rahim Anya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Andaikan Alex berada di sisi Anya, mungkin bakal calon anak mereka itu akan sehat-sehat saja sampai saat ini. "Dia sebenarnya sudah membuka hati untukmu, Alex. Tapi kau buru-buru kecewa padanya dan pergi meninggalkannya," ucap Lisa pelan. "Soal obat kebon itu, bukan ia sengaja meminumnya tapi karena terpaksa," kata Lisa lagi. Apa yang tidak ia ketahui, Anya selalu bercerita padanya apapun tentang masalahnya. Alex menoleh pada Lisa dan mengernyitkan dahinya. "Apa maksudmu?" tanya Alex. "Orang tuamu datang menemui Anya. Dia meminta Anya untuk meninggalkanmu. Itulah mengapa waktu itu Anya pergi darimu dan memblokir semua kontakmu. Tapi kau malah datang lagi, dan berharap Anya mengandung beonimu," kata Lisa melirik Alex. Alex terdiam, ia tidak tahu akan hal itu. Sebab Anya sendiri tidak bercerita padanya. "Alex, sekarang pergilah. Bukankah kau akan menikah dengan wanita pilihan kedua orang tuamu?" kata Lisa lagi. Alex menggelengkan kepalanya, tentu saja ia akan membatalkan pernikahannya dengan Jasmine dan lebih memilih berada di sisi Anya. Walau bagaimanapun Alex hanya menjadikan Jasmine pelarian atas rasa sakit hatinya pada Anya, ia dan Jasmine tidak saling mencintai. Jasmine bahkan memiliki seorang kekasih, pernikahan mereka hanya atas dasar perjodohan kedua orang tua, bukan karena mereka suka sama suka. "Tolong jaga Anya sebentar, nanti aku akan kembali lagi," kata Alex. Ia akan pergi ke lokasi pernikahannya dan membatalkan pernikahannya. Lisa hanya diam melihat punggung Alex semakin menjauh dari pandangan matanya. Sungguh memang benar Alex pria yang arogan dan semua kemauannya ingin ia dapatkan. Namun percayalah sebenarnya Alex memang tulus mencintai Anya dan menerima Anya apa adanya. Lisa menghela nafasnya, kemudian ia melihat kondisi Anya yang masih tertidur dengan wajah pucatnya. Di sisi lain, Alex tengah berdiri di depan kedua orang tua Jasmine. Ia dengan tegas menolak dan membatalkan pernikahannya. Kedua orang tua Jasmine bahkan kedua orang tua Alex tentu saja merasa kecewa. Namun Jasmine juga ikut membantu Alex untuk mengatakan jika ia pun tak setuju dengan pernikahan tersebut. "Terima kasih," kata Alex pelan. "Sama-sama, pergilah temui wanita impianmu itu," kata Jasmine tersenyum senang dan Alex kembali menemui Anya di rumah sakit. Bab 109. Devan menyeduh kopi untuk Kaisar, saat itu pula Alisa datang menghampiri Devan.
Pak Devan minum kopi. Tanya Alisa di mana ia pun ingin membuat secangkir teh untuknya sendiri. Sebelum ia pulang. Aku tidak suka ngopi, ini untuk Tuan Kaisar. Jawab Devan dengan santainya. Oh begitu. Kata Alisa. Kau belum pulang? Tanya Devan. Aku baru mau pulang, Pak. Jawab Alisa dan Devan menganggukkan kepalanya. Namun ternyata tiba-tiba Devan mendadak sakit perut. Alisa, kau bisa membantuku? Tanya Devan menahan rasa sakit di perutnya. Kenapa? Ada apa Pak? Tanya Alisa cepat. Perutku sakit, bisakah aku minta tolong? Tolong antarkan kopi ini ke ruangan Tuan Kaisar. Kata Devan berharap Alisa mau membantunya. Tentu saja Alisa akan melakukannya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya dan mengambil secangkir kopi tersebut membawanya ke ruang kerja Kaisar. Seringai jahat mulai muncul di dalam pikiran Alisa. Apalagi kondisi kantor saat ini begitu sepi sebab Kaisar dan Devan tengah lembur malam ini. Mungkin dengan cara ini saja. Kata Alisa, ia mengeluarkan botol kecil dari dalam tasnya, dan memberikan beberapa tetes ke dalam kopi Kaisar. Setelah melakukan itu, Alisa tersenyum puas. Ia kemudian masuk ke dalam ruang kerja Kaisar dan menaruh kopi Kaisar di meja kerjanya. Kau belum pulang? Tanya Kaisar melihat Alisa yang membawakan kopi untuknya. Aku baru mau pulang, Tuan. Kata Alisa tersenyum manis. Kaisar menganggukkan kepalanya dan kemudian mengambil kopi tersebut lalu menyeruputnya. Saat Alisa membalikkan tubuhnya berjalan beberapa langkah ingin pergi dari hadapan Kaisar. Tiba-tiba Alisa mendengar suara Kaisar, ia yakin efek obat tersebut mulai bekerja di tubuh Kaisar. Ah! Kenapa ini? Tubuh Kaisar mendadak menjadi panas dan juniornya seakan merdeka dan berdiri. Alisa mengambil inisiatif dengan membuka beberapa keempat ensing ke mejanya sendiri, hingga memperlihatkan dua malaikat kembarnya yang berbalut kain hitam. Alisa mendekati Kaisar dan menyentuh Kaisar. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Alisa dengan suara sensual. Kaisar menelan kasar Slavinanya, ketika melihat D4 da Alisa, seketika keinginan untuk H4 serat mulai naik dan menginginkan melepaskan. Kau, pergilah. Kaisar berusaha mengusir Alisa namun ternyata Alisa semakin gencar mendekatinya. SSSTT. Mau aku bantu, Tuan? Tawar Alisa. Menjauhlah dariku. Kata Kaisar dengan tegas. Ia berdiri dari duduknya, dan hendak pergi dari hadapan Alisa namun Alisa menahannya dengan duduk di pangkuan Kaisar. Apa yang kau lakukan? Membantumu, Tuan Kaisar. Kata Alisa menatap manik mata Kaisar, ia bahkan menggoyangkan ponggulnya di bebeknya Kaisar yang masih berbalut CLN bahannya. Kaisar seakan hilang kendali, namun tiba-tiba wajah Kaira muncul di dalam pandangan matanya. Dengan cepat Kaisar mendorong Alisa hingga Alisa jatuh dari hadapannya. Aduh! Kaisar bergegas pergi meninggalkan ruang kerjanya, dan pulang menemui Kaira. Ia lebih baik menuntaskannya bersama Kaira wanita yang jelas-jelas istrinya sendiri. Sial! Ada apa denganku? Maki Kaisar. Lain halnya dengan Alisa, ia memegangi bokongnya yang begitu sakit karena terjatuh dari pangkuan Kaisar. Devan yang baru saja kembali dari toilet pun merasa heran mengapa Alisa sampai duduk di lantai. Kau kenapa? Mana Tuan Kaisar? Tanya Devan cepat. Aku tidak tahu. Jawab Alisa ketus. Devan melihat cangkir kopi milik Kaisar yang sepertinya belum diminum. Ia pun meminumnya karena merasa haus setelah berlari menuju ruang kerja Kaisar. Alisa membulatkan kedua matanya ketika melihat Devan meminum kopi Kaisar. Kenapa kau meminumnya? Alisa terkejut melihat Devan yang meminum kopi Kaisar. Aku haus. Jawab Devan dengan santainya, lagi pula Kaisar mungkin sudah pulang, dan tidak masalah jika ia yang meminum kopi tersebut. Mampus kau Alisa. Alisa merutuki kebodohannya,
dan memilih pergi meninggalkan kantor, meninggalkan Devan yang mungkin sebentar lagi akan gila karena gairahnya sendiri.